ada situs terlarang yang masih sering orang-orang akses buat dapetin dalam tanda kutip hiburan. Ya, situs pornografi. Salah satu situs terbesar dapat lebih dari 100 juta kunjungan tiap hari dan miliaran pengunjung per bulan. Lebih banyak dari kunjungan ke situs-situs ini kalau digabungin. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa? Apakah tubuh kita emang rentan kecanduan ini? Dan emangnya, apa yang terjadi di tubuh kalau kita kecanduan pornografi? Oke, jadi pas lagi nonton video porno, otak itu lagi kebanjiran hormon kebahagiaan satu ini, yang fungsinya ibarat bensin buat terus nonton. Ngedorong otak biar nyuruh kita ngelakuin itu terus-terusan, sekaligus ngehasilin protein-protein yang bikin kita jadi nggak bisa nahan godaan. Tapi terus, kalau keseringan dilakuin, lama-lama pengaruh hormon kebahagiaan ini bakal nurun, dan otak jadi mati rasa. Kalau udah kayak gini, butuh lebih banyak hormon tadi buat bikin otak bahagia. Ujungnya kita jadi butuh nonton lebih banyak dan lebih sering lagi sampai akhirnya kecanduan. Nah, mereka-mereka yang kecanduan tuh hidupnya udah terganggu. Kalau ada masalah larinya ke sini-sini lagi dan bisa nonton film biru tiap hari. Oke, tapi sebenarnya apakah kecanduan ini bahaya? Jadi sebenarnya kecanduan pornografi itu nggak dimuat sebagai gangguan di buku acuan para ahli psikologi. Ada yang nganggep kalau ini tuh cuma gejala dari penyakit lain. Tapi tetap banyak ilmuwan yang nyari tahu dan nemuin dampaknya. Mereka nemu kalau ketagihan pornografi dalam jangka panjang bisa bikin otak rusak dan volumenya berkurang. Hasilnya, para pecandu jadi susah bikin keputusan, gampang lupa, susah fokus, gampang marah-marah, bahkan ngalamin gangguan seksual. Dan gara-gara sering nontonin video porno yang gak realistis, hubungan sosial dan kemampuan berempati juga bisa keganggu. Terus ngerinya, ada penelitian yang nemuin kalau kepapar pornografi bisa bikin seseorang jadi lebih gampang nyalahin dan ngeraguin laporan korban perkosaan. Bahkan sampai nganggep kalau pelaku perkosaan itu nggak salah. Dan ini semua adalah bagian dari piramida budaya perkosaan. Ya, piramida ini ngejelasin kalau perilaku-perilaku kayak tadi diwajarin, itu bisa ningkat jadi tindakan yang lebih parah dan makin ngerugiin perempuan. Bisa berujung ke perkosaan, bahkan sampai pembunuhan. Tapi gilanya, industri pornografi itu kaya banget. Nilainya bisa jadi lebih gede dari keuntungannya perusahaan ini. Selain karena banyak yang akses, industri ini juga jago nyari celah. Dia sengaja ngiklan di situs-situs yang sering dikunjungin orang-orang yang rentan. Misalnya orang-orang yang punya banyak masalah dan nyari pelarian instan. Atau anak-anak. Ya, gilanya, ada banyak anak-anak kecil yang kepapar pornografi gara-gara iklan atau game. Terus, banyak industri pornografi yang ngerekrut para pelaku di dalamnya, terutama perempuan, dengan ngerayu mereka yang butuh uang biar bisa diperlakuin semena-mena. Banyak juga orang yang terpaksa masuk atau terpaksa bertahan ngelakuin kerjaan mereka. Dan yang lebih ngerinya lagi, industri pornografi juga nyari untung dengan nunjukin rekaman paksa adegan seks atau perkosaan, termasuk yang dilakuin ke anak-anak. Contohnya kayak orang berseragam ini yang merkosa anak-anak dan ngejual rekamannya ke situs porno negara tetangga. Tapi ironisnya, ini baru puncak gunung es. Di negeri kita, ada jutaan anak yang jadi korban pornografi. Kita bisa nyegah biar industri pornografi nggak makin merusak dengan nggak ngakses mereka. Kalau ada iklan, jangan sampai terkecoh. Para pecandu pornografi juga bisa berhenti dengan mulai cari jalan lain buat dapet hiburan. Misal lewat olahraga yang juga bisa ngehasilin hormon kebahagiaan. Dan kalau udah bener-bener ngeganggu kehidupan sehari-hari, jangan ragu buat berobat ke ahli atau menjalanin terapi. Ya, kecanduan pornografi emang kompleks dan gak bisa dianggap remeh. Dan dengan makin maraknya konten-konten di internet, kita perlu lebih hati-hati sama apa yang kita konsumsi. Jangan sampai itu malah ngontrol hidup kita. Dan seperti biasa, terima kasih.